sangat beracun. Itu. Makanya di sini dijajah racun plastik. Nah, di sini slide selanjutnya adalah profil Ekoton. Nah, Ekoton sendiri itu berdiri tahun 1996 sebagai kelompok studi konservasi lahan basah program studi biologi di UNER, yang mana pendirinya adalah Pak Prigi Arisandi dan Budarus Teorini, merupakan kelompok studi di UNER atau Universitas Airlangga. Kemudian berbadan hukum di tahun 2000 sebagai sebuah lembaga swadaya masyarakat atau disebut LSM. Lalu kemudian di tahun 2017 resmi menjadi yayasan, secara sah didaftarkan dengan akta notaris. Kemudian keberadaan Ekoton merupakan hasil dari rasa keprihatinan terhadap permasalahan lingkungan, khususnya di sungai di Indonesia. Nah, karena dulu itu Pak Prigi itu aslinya di Bambi Gresik. Nah, sekitar rumahnya Pak Prigi itu ada Sungai Brantas atau anak sungai dari Sungai Brantas, yaitu Kali Surabaya yang tepatnya. Nah, Kali Surabaya itu dibuangi limbah industri, limbah pemukiman, itu akibatnya limbah Kali Surabaya itu menjadi kotor, kemudian nggak bisa dibuat mandi lagi dan tidak bisa dibuat aktivitas kehidupan sehari-hari lagi, jadi kotor begitu. Jadi atas dasar itu Pak Prigi membuat bersama tim membuat Ekoton Foundation ini. Nah, kemudian 3 pilar Ekoton adalah research atau penelitian, edukasi atau pendidikan, dan advokasi atau kajian hukum lingkungan, seperti itu. Visi Ekoton sendiri adalah terwujudnya kelestarian keanekaragaman hayati dan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup bagi manusia melalui pengolahan ekosistem sungai dan lahan basah berkeadilan dan partisipatif. Nah, karena sungai ini fungsinya sangat vital ya untuk kehidupan manusia sehari-harinya, untuk minum, untuk mandi, dan lain sebagainya. Tapi di balik itu, sungai juga dibuat tempat sampah lah istilahnya, tempat sampah oleh pabrik industri, oleh pemukiman, oleh warga-warga di sekitarnya, seperti itu. Nah, ini ayat yang saya kutip juga di dalam skripsi saya karena dari UIN Malang juga ya, terkait lingkungan, karena lingkungan saat ini sudah parah ya, banyak lingkungan yang rusak akibat ulah tangan manusia sendiri. Dari Quran Surat Al-Rum, ayat 41, Bismillahirrahmanirrahim, Dhaharul fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar, seperti itu. Nah, mungkin Ibu dan Bapak sekalian di sini pasti menggunakan kemasan-kemasan makanan atau minuman yang ada di gambar. Ada kresek, terus kemudian baju yang kita pakai, beli es krim, terus beli jajan, beli sampo, rentengan, seperti itu ya. Kemudian kira-kira Bapak dan Ibu sekalian ini tahu nggak sampah itu yang telah digunakan ya, sampah yang telah dihasilkan oleh Bapak Ibu sekalian itu berakhir di mana? Atau mungkin ada beberapa desa atau kecamatan yang udah mendapatkan fasilitas pengolahan atau pengangkutan sampah ya. Tapi ada beberapa juga desa yang tidak mendapatkan fasilitas atau pengangkutan sampah oleh petugas TPA begitu ya. Nah, ketika sampah itu diambil oleh petugas sampah ya untuk diletakkan di TPA, maka hasilnya seperti ini. Akan hanya menjadi gunung sampah yang tidak enak dilihat, kemudian tidak enak dicium ya, baunya sangat bau, karena memang pengolahan sampah di Indonesia itu masih sangat minim menurut pandangan saya, karena banyak lokasi-lokasi itu tidak memilah sampahnya.
kemudian sampahnya dicampur, kemudian hanya akan menjadi gunung sampah, ditumpuk aja seperti itu. Kalau misalnya pengolahan sampahnya itu baik, kayak misalnya ya sampahnya itu dipilah, organik diolah jadi pupuk, kemudian ya pupuk kompos itu jadi ekoenzim, kemudian yang plastik itu bisa didaur ulang seperti itu kan. Nah, itu kan lebih bersih kelihatannya dan tidak menjadi gunung sampah yang hanya ditimbun aja seperti itu. Nah, berdasarkan penelitiannya Ekoton di tahun 2019 kemarin, antara 2017 sampai 2019 kemarin, nah itu meneliti adanya dioksin. Nah, dioksin di dalam telur ayam di daerah Tropodo, Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, jadi di daerah Tropodo, Jawa Timur itu ada sentra penggorengan tahu. Yang mana di sentra penggorengan tahu itu menggunakan bahan bakar untuk menggoreng tahu itu menggunakan plastik, yang mana itu adalah plastik impor. Plastik impor jalurnya dari pabrik kertas. Pabrik kertas itu diselundupkan plastik-plastik dari luar negeri, dari Belgia, dari UK, dan lain sebagainya, itu diselundupkan, plus ada bahan beracunnya. Kemudian ditimbun, disalurkan ke Indonesia, ditimbun, kemudian sama warga Tropodo itu dibuat untuk pembakaran tahu. Alasannya mereka kenapa kok pakai plastik, karena ya kosnya lebih murah daripada pakai kayu. Tetapi di situ ada penyakit yang mengalir, di situ ada dioksin penyebab kanker. Ada di telur ayam, karena di situ juga banyak ayam-ayam juga kan. Di situ dioksin positif ada di telur ayam yang ada di daerah Tropodo, kemudian dimakan oleh masyarakat di daerah tersebut. Jadi ada akumulasi dioksin dalam tubuh masyarakat di daerah tersebut juga. Begitu. Nah, lebih baiknya sampah itu tadi dipilah, yang udah saya jelasin, dipilah, organik disendirikan, terus kemudian anorganik contohnya plastik itu disendirikan, karena memang komposisi sampah organik yang ada di Indonesia itu lebih banyak daripada sampah yang plastik. Jadi sampah organik itu bisa diolah secara mandiri setiap rumah. Bisa jadi ekoenzim, kemudian bisa jadi pupuk kompos seperti itu. Kemudian yang lainnya kita bisa mengurangi, lebih baik itu juga mengurangi reduce atau mengurangi penggunaan plastik, karena memang kalaupun didaur ulang itu ya harus mengeluarkan energi yang sangat banyak juga untuk pendaur ulangan plastik dan lain sebagainya. Kemudian juga ada diapers atau popok sekali pakai ya, popok sekali pakai sebesar 21% dan lain sebagainya. Kemudian selain tadi di desa itu ada yang dapat pengangkutan pengolahan sampah, terus ada yang tidak dapat fasilitas pengangkutan sampah, yang tidak dapat fasilitas pengolahan sampah di mana? Ya pasti nanti tercecer di lingkungan. Berdasarkan data Nasional Plastic Action Partnership atau NPAP, 70% plastik nasional itu 4,8 juta ton per tahun tidak dikelola dengan baik. Artinya ya dibakar, kemudian dibakar di dekatnya rumah-rumah warga seperti itu. Kemudian 13 itu hanya tertumpuk aja di bantaran-bantaran sungai, kemudian di laut dan lain sebagainya. Kemudian yang 9% itu mengalir ke sungai, kemudian hanya ke laut gitu, ke badan laut juga gitu. Kemudian termakan oleh ikan dan lain sebagainya seperti itu. Ini adalah tim Ekoton yang berada di kita melakukan clean up ya, melakukan clean up dan brand audit atau cek komposisi sampah plastiknya itu dari perusahaan mana, kemudian jenisnya apa aja, itu di daerah Waduk Sengguru di Kabupaten Malang. Kalau musim kemarau itu terlihat banyak sekali sampah plastik yang tercecer di
sedimen-sedimen sungai yang mengalir ke Waduk Sengguru. Tetapi mirisnya di Waduk Sengguru, aliran Waduk Sengguru ini juga digunakan oleh masyarakat untuk menangkap ikan dan dimakan sehari-harinya, seperti itu. Nah, jadi di sini plastik sudah masuk ke rantai makanan manusia. Apabila kegiatan yang jelek tersebut ya digunakan terus-menerus dilakukan oleh masyarakat, tidak selalu apa ya, tidak mengurangi penggunaan plastik, kemudian plastik dibuang ke lingkungan secara terus-menerus, itu diprediksi jumlah ikan pada tahun 2050 akan lebih sedikit. Artinya plastik yang lebih banyak di laut daripada jumlah ikan. Padahal kita dituntut untuk, dan kita butuh protein dari ikan juga. Tetapi ikan sampai saat ini ditemukan semakin menurun. Di tahun 2050 nanti juga akan semakin menurun lagi, dan plastik yang akan semakin banyak. Ini sudah dikeluhkan oleh nelayan-nelayan yang ada di pesisir Semarang, Jawa Tengah. Mereka itu mengeluh karena ketika nelayan tersebut jaring ikan atau mancing gitu, nelayan tersebut dapatnya malah saset, malah styrofoam, malah plastik-plastik kemasan seperti itu. Bukan lagi ikan yang didapatkan oleh nelayan, seperti itu. Nah, ini gambaran di Waduk Sengguru tadi yang saya katakan bahwa masyarakat juga menggantungkan pekerjaannya sebagai nelayan dan juga dimakan oleh masyarakat tersebut ikannya, hasil tangkapannya, dan di sebelahnya sudah terlihat banyak sampah plastik yang tertimbun di sedimen, kemudian di badan air pun juga banyak plastiknya. Nah, kenapa plastik itu kok berbahaya seperti itu ya? Karena ada senyawa dari plastik namanya bisphenol. Bisphenol E, ada ftalat atau bisa disebut ada stirennya gitu. Nah, ftalat tadi struktur kimianya itu hampir mirip dengan hormon estrogen atau hormon perempuan. Ketika ftalat tadi atau hormon estrogen yang sintetik dari ftalat tadi tertumpuk di ikan ya, di ikan jantan, maka ikan jantan itu akan mengalami interseks atau ada dua kelamin ganda dalam tubuh ikan jantan. Jadi di spermanya itu juga ada ovumnya karena kebanyakan hormon estrogen yang sintetik dari ftalat. Jadi berdasarkan penelitiannya Ekoton di tahun 2018 di Kali Surabaya, anak sungai Berantas, itu kebanyakan yang ditemukan ikan betina, tidak lagi ikan jantan. Ikan betina yang banyak ditemukan, jadi tidak ada perkawinan di situ, minim perkawinan. Ikan jantan pun dia akan feminim karena telah mengalami interseks. Jadi ikannya tidak ada gairah untuk kawin, untuk menikahi ikan betina. Ketika tidak ada reproduksi di situ, tidak ada kawin, maka tidak menghasilkan anak dan menyebabkan ikan itu punah. Ikan punah tidak menghasilkan keturunan lagi, seperti itu. Nah, ini sudah juga dirasakan oleh manusia, oleh masyarakat. Kita tidak bisa merasakan secara langsung memang. Ini jangka panjang efek dari plastik tersebut. Berdasarkan penelitian yang banyak dilakukan oleh orang-orang ya di jurnal ilmiah, kemudian di artikel ilmiah, itu senyawa ftalat, bisphenol, ada stiren juga, dia menurunkan kualitas dan kuantitas sperma. Kuantitas sperma menurun, akibatnya sperma tidak bisa membuahi ovum. Kemudian juga senyawa-senyawa tersebut menurunkan kualitas ovum juga dan mengakibatkan adanya PCOS atau sel ovumnya kecil dan lain sebagainya. Ini salah satu gambaran nelayan di Kali Surabaya. Mereka mengeluh karena ya yang didapatkan ya styrofoam, kemudian plastik saset, botol plastik,
Bahkan ada yang menemukan sandal sandal karet itu. Nah, ini salah satu kegiatan dari ekoton, yaitu namanya susur sungai. Di susur sungai ini dilakukan setiap 1 tahun sekali. Ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan ekoton 1 tahun sekali di bulan Agustus akhir. Kita kenapa kok di bulan Agustus? Karena kita ingin memerdekakan sungai dari sampah plastik. Biasanya kita juga mengajak volunteer-volunteer masyarakat di sekitar Sungai Berantas, kemudian masyarakat Jawa Timur, dan lain sebagainya, itu untuk mengikuti kegiatan susur sungai ini. Nah, kegiatan susur sungai ini itu kegiatannya adalah meliputi uji kualitas air sungai, meliputi ada pH, TDS, DO, dan lain sebagainya. Kemudian kita melihat kualitas limbah-limbah cair yang dibuang ke sungai secara langsung oleh pabrik kertas, pabrik penyedap rasa, dan lain sebagainya. Kemudian kita pemetaan timbulan sampah liar, karena banyak di situ di bantaran Sungai Berantas dibuat untuk menimbun sampah-sampah plastik. Kemudian juga kita melakukan clean up atau bersih-bersih bantaran untuk meminimalisir adanya kontaminasi plastik ke air sungai. Dan yang terakhir adalah kita mengedukasi masyarakat yang ada di bantaran sungai untuk tidak membuang sampah ke sungai, tidak membakar sampah, dan lain sebagainya, untuk meminimalisir pencemaran yang ada di Sungai Berantas, seperti itu. Oh, yang terakhir juga, kita setelah data-data itu terkumpul, kita melakukan audiensi kepada pemerintah yang bertugas atau yang punya wewenang atas Sungai Berantas. Contohnya ada Perum Jasa Tirta, kemudian ada DLH Kabupaten Gresik, Surabaya, Provinsi Jawa Timur, kemudian ada BPWS Berantas juga sebagai yang punya wewenang atas Sungai Berantas ini. Nah, kalau kita ngomong tentang sampah ya, pemerintah itu sebenarnya sudah mengeluarkan regulasi-regulasi terkait untuk mengurangi sampah yang ada di lingkungan, yang ada di sungai khususnya. Ada di Peraturan Presiden nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup, atau disingkat P3LH. Ini adalah peraturan terbaru, dan dia mencantumkan baku mutu juga yang terbaru, ada namanya sampah. Sampah itu tidak boleh ada di sungai, artinya harus nihil. Tetapi sekarang masih banyak adanya sampah-sampah plastik yang tercecer di lingkungan. Nah, ini regulasinya sudah ada, tinggal aplikasinya gimana, implementasi yang harus dilakukan oleh beberapa pihak, ya pemerintah, ya produsen, ya masyarakat sendiri, itu harus terus-menerus digencarkan, karena di sini juga sudah dicantumkan di regulasi atau peraturan di Indonesia sendiri. Kemudian di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengolahan sampah itu sudah dicantumkan juga, karena kan sampah plastik itu bukan hanya masyarakat yang awam seperti ini ya kan, masyarakat awam, kemudian pemerintah juga tadi sudah mengeluarkan regulasinya. Kemudian yang ketiga itu ada produsen sebagai pembuat plastik dan kemasan-kemasan seperti saset dan lain sebagainya. Nah, di pasal 15 itu dicantumkan bahwa produsen wajib mengolah kemasan dan atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam. Artinya produsen itu harus bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkan, yang tercecer di lingkungan, harus bersih-bersih atau namanya clean up ya, bersih-bersih atau menyediakan tempat sampah di sekitar bantaran atau yang bagaimanapun, agar plastik mereka itu tidak tercecer di lingkungan. Atau yang paling baik adalah produsen mengganti kemasan atau namanya redesign, atau mengganti kemasannya menjadi kemasan yang ramah lingkungan. Atau sekarang itu ada namanya Unilever ya, kemudian ada yang saya tahu juga hanya Unilever itu menyediakan toko-toko refill atau bulk store, atau kita mengenalnya adalah toko kelontong, toko curah ya, toko curah itu. Jadi masyarakat itu harus bawa wadahnya sendiri ke toko curahnya itu, kemudian
kita tinggal beli isinya aja, beli refill. Nah, di Ekoton itu ada namanya Pokastur. Pokastur menyediakan sabun, sabun cair, kemudian sampo, dan lain sebagainya. Tapi masyarakat itu harus bawa wadahnya sendiri. Kita hanya menjual isinya aja. Mau beli berapa mili, mau beli berapa gram, seperti itu. Ini kegiatan Ekoton di Sungai Ciliwung yang mengalir dari Bogor ke Depok, kemudian ujungnya atau hilirnya di Jakarta, ya di dekatnya Ancol. Kemudian ada namanya juga ada pulau reklamasi juga di hilirnya Sungai Ciliwung. Nah, ini salah satunya di daerah Depok, Jawa Barat. Aliran Sungai Ciliwung itu sangat miris sekali karena memang di bantarannya dan di pohon-pohonnya pun itu tersangkut sampah-sampah plastik, sampah kain ya khususnya. Kalau di Sungai Berantas kan kebanyakan itu Sungai Berantas kebanyakan tercemar oleh sampah plastik. Nah, kalau di Sungai Ciliwung itu kebanyakan sampah kain. Sampah kain. Ya, ini memang bukti nyata adanya fast fashion seperti itu. Yang kedua, yang paling banyak kedua adalah tetap sampah saset plastik, sampo, sabun, dan lain sebagainya. Nah, sampah-sampah ini terjerat di sedimen-sedimen di badan sungai, kemudian di pohon-pohon yang ada di bantaran sungai. Akibatnya pohonnya tumbang dan adanya pengundulan tanaman di situ. Nah, di bantaran Sungai Ciliwung itu sampai membuat pulau. Kita sebutnya pulau kain ya. Karena itu sampai tidak terlihat itu bantarannya karena tertutup oleh sampah-sampah kain, sampah plastik juga. Kemudian ini adalah hasil kita brand audit, kita clean up di bantaran Sungai Ciliwung. Itu ada nemu Soklin di ini produksi tahun 90-an yang masih ada di lingkungan, tidak hilang di lingkungan. Kemudian tengah sampah kain, dan yang paling kanan sendiri itu sampah plastik juga. Nah, yang Soklin ini dia membuktikan bahwa plastik itu tidak akan hilang, plastik hanya akan berubah bentuk menjadi mikroplastik. Dia akan terdegradasi aja, kemudian berubah warna aja, karena memang ada faktor lingkungan, ada cahaya matahari, dan lain sebagainya, membuat plastik itu rontok, jadi bolong-bolong seperti ini. Kemudian yang merah ini membuktikan bahwa sampah plastik itu bisa jadi rumah bakteri atau mikroba jamur. Ini adalah jamur patogen. Dia nempel di plastiknya. Karena plastik ini bisa membuat namanya biofilm atau rumahnya bakteri. Di biofilm itu dia ada perekatnya untuk membuat mikroba atau jamur ini bisa nempel terus di plastiknya. Ada makanannya juga, makanan bakteri di biofilm itu. Jadi dia membuat rumah-rumah bakteri di situ. Makanya plastik itu jorok kalau misalnya dia tercecer di lingkungan. Nah, ini gambaran ketika kita susur sungai itu nemu masyarakat yang buang hajatnya di Sungai Berantas. Padahal di setelah lokasi ini itu ada PDAM Karangpilang yang ada di Surabaya. Nah, PDAM tersebut itu mengambil airnya untuk bahan baku air minum, bahan baku yang disalurkan ke rumah-rumah warga juga. Jadi benar yang seperti yang dijelaskan oleh Bu Zahro tadi, apa yang kita buang itu akan kembali ke rumah-rumah kita juga, ke air minum kita juga. Jadi di sini hashtagnya di Ekoton itu ada sungai bukan tempat sampah. Nah, kemudian ini sampel mikroplastik ya. Nah, jadi tadi saya sudah sempat celetuk adanya mikroplastik ya. Karena plastik Soklin ini, contohnya ya Soklin sampah kemasan Soklin ini, dia itu
Padahal udah produksi tahun 90-an, tapi tidak hilang. Dia akan berubah bentuk jadi yang semakin kusam, kemudian dia akan jadi plastik-plastik yang kecil, namanya mikroplastik. Nah, apa itu mikroplastik? Jadi mikroplastik itu adalah potongan kecil plastik berukuran kurang dari 5 mm hingga 1 mikrometer. Jadi ini sangat kecil sekali dan kita tidak bisa terlihat langsung oleh mata telanjang, harus menggunakan mikroskop stereo untuk kita melihat mikroplastik di situ. Ini mikroplastik yang didapatkan hasil susur sungai. Jadi kita ada namanya alat Mystic Scan atau mikroplastik scanning can. Itu ada saringannya. Kemudian kita pakai perahu itu disaring dari Mojokerto sampai Gunung Sari, Surabaya. Itu disaring, banyak partikel-partikel mikroplastik yang nyangkut di saringannya. Seperti ada warna orange, kemudian ada warna biru, dan lain sebagainya. Nah, ini asalnya itu dari pabrik kertas, kemudian dari pemukiman, kemudian dari kita membuang sampah tercecer di sungai, dia akan terdegradasi atau terpecah jadi namanya mikroplastik. Nah, berdasarkan sumber mikroplastik di lingkungan itu ada dua, ada mikroplastik sekunder dan ada mikroplastik primer. Kalau sekunder, dia hasil degradasi dari sampah plastik yang ukurannya besar, atau kemasan-kemasan yang terbuang ke lingkungan, kemudian terkena faktor lingkungan, contohnya panas matahari, kemudian arus sungai, dia akan terdegradasi lama-lama menjadi mikroplastik. Kemudian kalau mikroplastik primer itu dari perusahaannya sendiri itu memang menciptakan mikroplastik. Nah, kita temui di facial wash atau cuci muka, kemudian di deterjen yang warna-warni, ada pink, ada biru biasanya kan ya. Kemudian di pasta gigi ada yang bulir-bulir untuk scrub tubuh juga, itu namanya mikroplastik. Nah, alasannya kenapa kok perusahaan itu menambahkan ke produknya? Nah, karena si mikroplastik ini dia mempunyai kemampuan untuk mengangkut atau menyerap polutan, mengangkut kalau di tubuh kita untuk menyerap noda-noda dan mengangkut atau menyerap sel kulit mati kita. Nah, mikroplastik itu punya sifat tersebut. Tetapi kalau misalnya mikroplastik tersebut sudah mengangkut atau mengikat sel kulit mati, mengikat polutan, mengikat logam berat lainnya, termakan ikan, kemudian ikannya juga dimakan oleh kita, berarti kita juga makan mikroplastik beserta polutan yang dia angkut, yang ada di lingkungan tadi, lingkungan yang tercemar, seperti itu. Nah, seperti apa ukuran mikroplastik? Nah, jadi mikroplastik itu ukurannya sama dengan particle of smoke atau butiran-butiran asap. Memang tidak terlihat jelas karena memang sangat kecil dan harus dilihat menggunakan mikroskop stereo. Gitu mikroplastik. Bagaimana alurnya? Jadi sampah yang tercecer di lingkungan, kalau di sini misalnya ada botol ya, botol plastik. Dia terkena panas matahari, arus perairan, kemudian lama-kelamaan sampah plastik tersebut dia akan terurai, dia akan terdegradasi, dia akan terpotong-potong jadi namanya mikroplastik. Kemudian mikroplastik, karena tadi sudah saya jelasin ya, kalau mikroplastik itu dia bisa menyerap polutan, bisa mengikat atau mengangkut polutan, contohnya ada logam berat, kemudian ada mikroba, pestisida, deterjen, dan lain sebagainya, dia mengikat polutan-polutan ini, kemudian tidak sengaja dimakan oleh ikan, karena memang ukuran mikroplastik itu hampir sama dengan plankton. Plankton itu makanan asli ikan, tapi karena ikan itu tidak bisa membedakan ini makanan saya atau enggak ya, ini makanan yang baik atau enggak, itu tidak bisa membedakan ikan atau kepiting dan udang, itu tidak bisa membedakan. Jadi semua yang ada di sekitar ikan atau hewan-hewan laut lainnya itu dimakan. Ya, salah satunya ada mikroplastik. Kemudian ikan, udang, dan kepiting itu yang udah terkontaminasi, udah makan mikroplastik beserta polutan-polutannya, itu
ditangkap oleh nelayan, kemudian dimakan oleh kita sendiri. Gitu. Nah, kemudian jenis-jenis mikroplastik itu ada fragmen, filamen. Kalau fragmen itu mikroplastik yang sifatnya tidak lentur, keras, kemudian tebal. Contohnya dari sampah plastik saset, kemudian botol minum, terus botol sampo yang kaku. Kalau filamen itu kebalikannya. Kalau filamen itu dari kresek sekali pakai atau tas kantong kresek sekali pakai yang tipis, lentur. Kemudian fiber itu dari pakaiannya kita, karena pakaian kita tidak 100% organik, ada yang tersusun dari nilon, polyester. Kemudian ada foam. Foam itu dari styrofoam, kemudian ada granul. Granul itu dari mikroplastik primer. Mikroplastik primer yang ditambahkan oleh perusahaan tadi yang saya sudah jelasin. Kemudian yang terakhir ada mikroplastik pellet. Pellet itu adalah biji-biji plastik. Jadi di sekitar di sepanjang bantaran Sungai Brantas, khususnya di Kali Surabaya itu ada pabrik daur ulang plastik. Pabrik daur ulang plastik yang limbah cairnya itu mengandung mikroplastik seperti yang ada di gambar ini. Itu dibuang ke lingkungan tanpa ada penyaringan apapun. Jadi ditemukan ada mikroplastik jenis pelet atau biji plastik. Jadi makanya Ekoton tidak mengindahkan daur ulang dan mengatakan bahwa daur ulang itu solusi palsu karena tetap saja menghasilkan mikroplastik dan menambah masalah lagi. Juga membuang energi karena kan butuh air yang sangat banyak dan energi listrik yang sangat banyak juga. Kemudian ya ini kita melihat mikroplastik di bawah mikroskop stereo. Nah, dari mana aja sumber mikroplastik? Yang pertama, dari pembakaran sampah atau pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA, insinerator. Itu menghasilkan mikroplastik karena plastik ketika dibakar itu dia akan terdegradasi jadi mikroplastik. Karena mikroplastik juga dia sangat ringan, dia terbawa oleh angin, kemudian dihirup oleh manusia juga. Yang tengah ini ada anak kecil, ini ditemui di Sungai Brantas, daerah Muharto, Kota Lama, Malang. Kami melakukan studi di sana, studi penelitian di sana di Sungai Brantas, daerah Malang. Jadi mereka itu di daerah Muharto tidak mendapatkan fasilitas pengolahan sampah, akibatnya mereka membuangnya ya ke sungai, yang sungai belakang rumah mereka. Dan mirisnya, anak-anak yang di daerah tersebut itu diajarkan oleh orang tuanya untuk membuang sampahnya ke sungai setiap pagi dan sore. Membuang sampah ke sungai belakang rumahnya. Nah, seperti ini. Tetapi mereka juga mandi juga di sungai. Anak-anak kecil ini juga mandi di sungai ini. Padahal itu sangat kotor sungainya. Seperti itu. Dan yang ketiga itu, mikroplastik juga dari gesekan ban kendaraan ini, jadi mikroplastik juga jenis fiber, kemudian pembakaran sampah di bantaran sungai juga menghasilkan mikroplastik. Dan yang kelima itu juga di daerah Tropodo, di sentra penggorengan tahu, itu menggunakan bahan bakar penggorengan tahu itu menggunakan karet sendal bekas seperti ini, kemudian scrap plastik yang menyebabkan jadi mikroplastik, kemudian mikroplastiknya bisa mengontaminasi tahunya. Nah, sekarang Ekoton sedang meneliti mikroplastik di tahu, sedang on the way penelitiannya. Kemudian yang terakhir dari pabrik kertas karena bahan baku dari pabrik kertas juga ada namanya plastiknya. Jadi dibuang ke limbah cairnya dibuang ke Kali Surabaya dan Sungai Brantas. Nah, mengapa kok mikroplastik itu berbahaya?
Jadi sifat mikroplastik itu, plastik dapat terpecah menjadi mikroplastik karena faktor ada pH atau keasaman kebasahan, salinitas, suhu, arus perairan. Kemudian ada jenis plastiknya sendiri, karena plastik itu kalau kita lihat di belakang produknya ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 7, itu tergantung susunan dari plastik dan kerentanan plastiknya juga. Kemudian ada zat aditif pada plastik dapat mudah lepas. Ya, karena kalau kita lihat produksi plastik itu memang dari resin minyak bumi ya. Resin minyak bumi menjadi plastik, kemudian ditambahkan senyawa-senyawa aditif lainnya kayak ftalat, bisphenol, stiren, dan lain sebagainya untuk menunjang fungsi dari plastik itu. Tetapi zat aditif, contohnya tadi ftalat, stiren, dan bisphenol itu, dia bisa mudah lepas apabila terkena panas. Dia mudah lepas dan mengontaminasi makanan yang kita makan, minuman yang kita minum gitu. Kemudian senyawa-senyawa tadi memicu gangguan kesehatan meliputi kanker, diabetes, kemudian dan mengganggu metabolisme tubuh karena memang zat aditif dari plastik itu langsung menyerang hormon. Ketika hormon sudah diganggu, maka metabolisme yang ada di dalam tubuh kita juga akan terganggu. Kemudian yang tadi saya juga jelasin sebagai rumah mikroba dan membentuk biofilm atau rumahnya mikroba. Kemudian ukuran sangat kecil sehingga dapat masuk rantai makanan makhluk hidup, khususnya manusia, rantai makanan manusia. Karena kita tidak bisa memilih ini makanan yang terkontaminasi mikroplastik apa enggak, seperti itu. Kemudian menyerap polutan meliputi deterjen, pestisida, dan logam berat. Karena plastik tersebut dia mempunyai kemampuan untuk menyerap polutan tadi dan tersusun atas senyawa toksik pengganggu hormon. Contohnya ada ftalat, bisphenol, dan stiren tadi. Nah, mikroplastik juga bisa mengontaminasi tubuh kita melalui 2 jalur. Yang pertama itu kita bernafas karena udara yang kita hirup ini sudah mengandung mikroplastik ya. Kita tidak bisa menghindari juga karena kita butuh oksigen juga. Tidak bisa menghindari, kita terkontaminasi mikroplastik karena bernafas juga. Kemudian dari pencernaan, kita makan, minum, itu terkontaminasi mikroplastik juga karena bahan makanan, contohnya ikan, air, itu juga sudah terkontaminasi mikroplastik. Nah, ini senyawa-senyawa toksik dari mikroplastik. Ini beberapa penyebab orang yang sudah terkontaminasi mikroplastik dalam tubuhnya. Terkontaminasi plastik dan senyawa-senyawa berbahaya penyusun plastik itu sudah mengontaminasi berbagai organ yang ada di dalam tubuh kita, dan positif ditemukan adanya mikroplastik. Yang terbaru adalah ditemukan mikroplastik di plasenta ibu hamil, di air susu ibu, dan Ekoton sendiri nanti akan melakukan identifikasi mikroplastik di air ketuban ibu hamil juga. Ini adalah beberapa senyawa tambahan yang ditambahkan di plastik. Ada stiren yang saya sudah jelasin tadi, adalah vinyl klorida, bisphenol, kemudian ada ftalat, alkali fenol, dan lain sebagainya. Nah, ini sudah tidak asing kita temui ya, apalagi kalau musim atau bulan puasa ya. Bulan puasa banyak takjil dijual di mana-mana. Kemudian dibungkusnya itu plastik. Dibungkusnya plastik. Jadi ketika plastik itu digunakan untuk wadah makanan, apalagi kalau makanannya panas ya. Nah, plastik itu akan menggelontorkan atau melepaskan senyawa aditif itu karena tidak terikat secara kovalen. Artinya tidak terikat secara raket banget gitu ya. Tidak terikat secara raket banget atau terikat banget, akibatnya dia akan menempel di makanannya. Beserta ada mikroplastik juga yang tergelontor di situ. Karena plastik untuk kemasan-kemasan makanan ini itu sangat tipis kan. Sangat tipis, akibatnya kalau terkena panas dari makanan atau minumannya, dia akan tergelontor dan kemudian
menempel di makanan-makanannya, kemudian makanannya dimakan oleh kita sendiri gitu. Dan yang paling baik itu memang kita kembali ke zaman dahulu ya, kita ke neneknya kita itu pakai rantang tanpa wadah plastik yang guna ulang. Kita pakai wadah yang guna ulang seperti ini. Ini saya berdasarkan penelitian yang oleh Van Nidu et al. Microplastic intake of food containers. Ini dia menemukan bahwa mikroplastik memang benar-benar dia teridentifikasi di makanannya yang dibungkus plastik. Di sini ada ditemukan. Oh ya, ditemukan di sini mereka menggunakan beberapa percobaan, ada polipropilen karena ada yang plastik nomor jenis 1 sampai 7 itu ya, ada polipropilen, polistiren, polietilen, dan polietilen tereftalat. Itu dia positif menggelontorkan mikroplastik atau melepaskan mikroplastik dan senyawa-senyawa aditif lainnya nempel di makanannya. Apalagi kita bisa menemui kebanyakan ya di warung-warung itu menggunakan styrofoam, itu menggunakan styrofoam untuk wadah ayam gepreknya, kemudian wadah apa pecel gitu ya, apalagi kalau nasinya panas gitu ya, itu menyebabkan stiren yang ada menyusun styrofoamnya ini bisa lepas dan nempel di makanannya kita, di nasinya kita, kemudian kita makan. Itu sangat berbahaya sebenarnya. Tapi memang senyawa-senyawa plastik ini dan mikroplastik itu tidak langsung terkena kita. Misalnya seperti kita terkena api gitu ya, langsung panas, kerasa panas gitu ya. Kalau mikroplastik ini dan senyawa aditif dari plastik itu kita akan merasakan di 10 tahun mendatang, 5 tahun mendatang itu pasti kita akan terkena. Makanya sekarang itu banyak penyakit terkena ke anak-anak kecil, karena anak-anak kecil juga suka jajan saset-saset, kemasan saset, dan minuman saset gitu ya. Nah, anak kecil itu banyak terkena diabetes, kemudian terkena kanker. Nah, itu salah satunya di-trigger atau dipicu oleh senyawa-senyawa dari plastik ini. Kalau orang-orang dulu kan sehat-sehat ya, sehat-sehat, kemudian nggak terkena penyakit gitu kan ya. Berbeda dengan orang-orang yang sekarang, di zaman-zamannya kita sekarang. Itu anak-anak kena diabetes, padahal anak-anak harusnya ya sehat, mendapatkan makanan dan minuman yang sehat juga. Ini penelitiannya Greenpeace dan Ekoton itu menyebutkan bahwa 93% air minum dalam kemasan mengandung mikroplastik. Apalagi di Indonesia sekarang ya, di Indonesia saat ini, itu toko kelontong yang menjual minuman-minuman air minum dalam kemasan yang ada di gambar ini, itu diletakkan seenaknya di ruang terbuka dan terkena sinar matahari langsung. Padahal di kemasannya itu atau produsennya itu ada warning di situ, ada warning bahwa tidak boleh terkena sinar matahari langsung. Tapi orang-orang kan tidak membaca itu, kurang perhatian ya, orang Indonesia kurang perhatian. Jadi ya seenaknya diletakkan di terkena sinar matahari langsung, kemudian senyawa plastiknya tadi bisa luntur ke minumannya, kemudian minumannya kita minum. Seperti itu. Kemudian ada mikroplastik. Kemudian ada mikroplastik di udara ya. Udara akibat pembakaran dari plastik. Pembakaran dari plastik, dia akan mendegradasi atau menggelontorkan si plastik itu jadi mikroplastik jenis fiber, filamen, dan lain sebagainya. Karena mikroplastik juga kecil ya, tidak bisa dihindari oleh kita. Kita mau nafas yang seperti apa, atau mau oksigen seperti apa gitu kan, tidak bisa dihindari, kemudian kita bisa menghirup mikroplastik tersebut. Nah, saya tadi kurang 5 menit ya, Mbak. Ya, ini juga ditemukan mikroplastik di darahnya manusia. Juga. Kemudian di fesesnya masyarakat Surabaya juga terkontaminasi mikroplastik, ini berdasarkan penelitiannya dari Ekoton.
gitu. Kemudian diuji lanjut menggunakan FTIR untuk meneliti jenis polimernya. Ternyata kebanyakan itu dari etil vinil alkohol, salah satu menyusun dari saset akibat sering makan atau minuman yang kemasan saset-saset kecil seperti itu. Juga ditemukan di bahan makanan kita, ada ikan, udang, dan sebagainya, di ikan juga. Kemudian karena hormon sudah diganggu, maka akan menyebabkan jangka panjangnya itu akan menyebabkan kelainan pada janin akibat senyawa racun dari plastik itu. Ini program dari Ekspedisi Sungai Nusantara yang dilakukan oleh Pak Prigi dan Pak Amir di tahun 2022 kemarin dari Sabang sampai Merauke ya. Itu melakukan edukasi kepada masyarakat, kita edukasi untuk mengurangi sampah plastik, untuk mengurangi penggunaan plastik juga, uji kontaminasi mikroplastik juga. Nah, yang sangat mengagetkan sekali ya, ternyata di Jawa Timur itu yang paling banyak mikroplastiknya, karena di Sungai Berantas ya, ini penelitiannya di Sungai Berantas, Jawa Timur. Sungai Berantas itu dapat kontaminasi mikroplastik dari pabrik kertas, karena di luar Jawa itu tidak ada pabrik kertas, adanya di Jawa Timur. Pabrik kertas, pemukiman, dan lain sebagainya itu menyumbang mikroplastik di Sungai Berantas, makanya di Jawa Timur itu yang paling banyak mikroplastiknya, ini sangat miris sekali ya. Kemudian ini cara kita untuk menyaring mikroplastik. Kalau misalnya Bapak dan Ibu sekalian di sini mau untuk belajar terkait untuk sampling, melihat mikroplastik secara langsung, silakan berkunjung ke kantor kami di Ekoton Wiringan 6 Gresik. Ini kegiatan yang biasanya kita lakukan. Dan solusinya itu dimulai dari kita sendiri. Dari kita sendiri, kita harus sadar akan bahaya dari plastik, jadi kita menguranginya. Kalau belanja gitu kita membawa wadah tas guna ulang sendiri, kemudian kita bisa pakai aplikasi namanya Beat the Microbits untuk melihat apakah produk kita itu ada mikroplastiknya apa enggak gitu. Kita scan komposisinya, kalau misalnya ada nanti disebutin jenis-jenis mikroplastiknya itu apa aja di situ. Kemudian pakai rantang sendiri dan pakai wadah minum sendiri seperti itu. Ini ya, karena kita udah belajar di sini ya, kita udah belajar terkait apa itu mikroplastik, berarti kita tergolong orang-orang yang peduli terhadap lingkungan. Gitu. Setelah kegiatan ini, kita harus menyalurkan pengetahuan kita kepada masyarakat atau orang-orang di sekitar kita juga. Ini gambaran orang-orang itu kadang suka perubahan tapi tidak mau berubah. Makanya kita harus sadar, ketika kita ingin lingkungan yang lebih baik, kita harus berubah dari kita sendiri. Terima kasih, itu saja yang saya sampaikan. Mungkin langsung diskusi ya terkait materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali pemaparan dari Mbak Rafika. Begitu gamblang ya, dengan berbagai data dan juga hal-hal yang sudah dilakukan oleh Ekoton. Artinya sudah ada aksi nyata yang memang sudah pernah dilakukan terkait dengan permasalahan lingkungan, fokusnya pada plastik ya. Baik teman-teman semuanya, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf ya, ada sponsor si kecil. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab, nggih. Ini sudah ada yang angkat tangan satu ini. Nggih, ini ada Mbak Arika Karim dari Lamongan. Baik, Chef. Itu ya tadi yang raise hand juga. Siapa tadi yang raise hand ini? Monggo, ada Mbak Nurul Mawarida. Sementara dua ini dulu, nggih. Monggo silahkan Mbak Arika dari Lamongan bisa menyalakan mikrofonnya dan disampaikan nama dan utusan. Ini ada lagi satu Mbak Hervina. Nggih, sementara tiga dulu, nggih. Monggo Mbak Arika dulu disampaikan Mbak pertanyaannya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari PDN Lamongan, Mbak.
Terima kasih atas waktunya, dan terima kasih pula atas materi yang telah disampaikan. Awalnya itu saya itu enggak begitu, apa ya, mikir sejauh itu, tetapi setelah mendapatkan ilmu dari pemateri Mbak Rofiko yang luar biasa, sehingga membuka pola berpikir saya. Pertanyaan saya, terkait dengan membakar sampah, apakah itu efektif? Dan apa yang pertanyaan yang selanjutnya, saya ini kan, anak Pantura ya, Mbak, ya, dekat laut, samping rumah saya itu sampah tok gitu ya. Apa langkah-langkah yang harus saya lakukan? Terus pertanyaan selanjutnya, apakah Ekoton mampu bekerja sama dengan kami untuk memberikan edukasi terkait dengan, dampak dari sampah plastik? Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ditampung dulu nggih. Silakan Mbak Nurul Mawarida dulu menyampaikan. Baik, terima kasih banyak pemateri yang sangat enak sekali tadi saya dengerin meskipun saya sambil off cam, cuman saya simak dengan baik. Menarik dan semakin menginspirasi ya saya secara pribadi bahwasanya kita memang harus benar-benar konsen ya untuk peduli dengan lingkungan kita, terutama masalah yang paling krusial adalah plastik yang nggak habis-habisnya dan makin menggunung, membludak, dan rasa-rasanya itu kayak aduh ini harus digimanakan gitu ya. Nah, sebenarnya pertanyaan saya ada hubungannya dengan pertanyaannya Mbak Rika tadi. Dulu ketika saya masih kecil ya, orang-orang di lingkungan saya itu pagi itu sudah bakar-bakar, sore bakar-bakar sampah, dan seterusnya seperti itu. Waktu itu saya merasa that's fine gitu, nggak masalah, karena saya nggak paham juga, dan saya masih kecil. Tapi begitu saya sudah menginjak remaja, saya hanya merasa terganggu dengan asap. Itu yang saya rasakan. Dan berlanjut, saya SMA, saya kuliah, saya mulai menyadari bahwa itu sangat mengganggu sekali, dan kebetulan saya kuliah di jurusan kimia, bahwa di situ ada dioksin yang akan menyebar luas kemana-mana, dihirup anak kecil sampai orang dewasa dan seterusnya, dan itu akan menjadikan kerusakan ya pada sistem pernapasan kita ataupun sel-sel yang harus berkembang dengan baik begitu. Nah, dan pada akhirnya itu juga akan menjadikan penyakit yang degeneratif begitu yang saya pahami. Nah, namun kalau di perumahan, di perkotaan itu sudah hampir nggak ada ya, hampir nggak ada, tapi adalah 1 atau 2 gitu. Tapi rata-rata kalau di perkotaan sudah merasa nggak nyaman dan merasa itu mengganggu orang-orang di sekitar kita. Tapi kalau di pedesaan itu masih banyak sekali dan hampir di setiap kelompok beberapa rumah itu punya tempat pembakaran sampah. Nah, padahal edukasi itu sebenarnya sudah masuk ya. Kalau organisasi-organisasi perempuan tuh masuk, cuman kita nggak bisa maksimal gitu untuk mengedukasinya. Hadir ya, masyarakat itu hadir, tapi setelah itu tidak ada hasilnya, sepertinya itu begitu. Nah, karena kalau saya perhatikan masyarakat kita itu sebenarnya tipenya adalah tipe yang harus dikasih sanksi nih, tapi sanksi itu nyatanya juga nggak maksimal gitu. Ada misalkan ada perda, ada ini, tapi cuman itu sebenarnya tidak bekerja secara maksimal. Nah, ini yang saya perhatikan bagaimana kita bisa menekan sampah-sampah itu, sementara jumlah orang yang peduli dengan orang yang memberikan sumbangsi terhadap limbah-limbah itu jauh lebih besar, jauh lebih banyak daripada kita yang mengatasi. Dan juga terutama saya melihat di IG gitu ya, di medsos itu ada sekelompok orang yang contohnya saja seperti Pandawara itu, dia bekerja keras dan lain sebagainya, menginspirasi, kemudian membersihkan sungai dan lain sebagainya. Sudah bersih, sudah cantik sungainya, datanglah kiriman dari daerah-daerah yang
apa namanya, ya intinya kepeduliannya kurang gitu, sehingga kayak itu nggak maksimal gitu. Yang satu lagi bersihin masih menjangkau wilayah yang cukup kecil, wilayah yang luas lagi memberikan sumbangsi terhadap pencemaran tersebut. Nah, ini kira-kira efektivitasnya bagaimana ini yang istilahnya harus seperti apakah supaya kinerja kita itu untuk lingkungan kita itu nampak sekali gitu hasilnya gitu. Jadi kan kadang kita gemes juga ya, ini orang-orang udah dikasih tahu udah gini tapi nggak ada hasilnya juga gitu. Apalagi organisasi-organisasi kecil yang mungkin kurang dipandang itu kan akhirnya kayak nggak ada dampaknya begitu. Nah, dan juga mungkin bisa dibawa sampai ke ranah pemerintahan, yang tentunya pemerintah juga punya cara untuk menekan bagaimana limbah-limbah itu, plastik-plastik itu bisa berkurang begitu. Cuman memang kalau saya amati tidak terlalu signifikan. Jadi mungkin bisa dipikirkan lebih kreatif lagi ya untuk dari skala kecil kita yang ada di bawah sampai yang di atas supaya bisa memberikan dampak yang signifikan dan bisa terwujud negara-negara yang bersih gitu, seperti yang mungkin kita lihat di video-video di New Zealand dan lain sebagainya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya dari Mbak Hervina, monggo Mbak. Baik, terima kasih Yundania. Suara saya terdengar ya Yunda? Terdengar. Ya, terima kasih atas pemaparannya yang luar biasa, Mbak Rafika. Ada yang ingin saya tanyakan terkait sampah ini ya. Bagaimana kampanye beberapa organisasi, ada organisasi yang mengkampanyekan terkait misalnya paperless begitu ya. Saya pikir saya secara pribadi masih belum cukup sependapat. Sebabnya apa? Bahwa paperless ini kok kesannya tidak cukup adil ya untuk peradaban membaca gitu. Sedangkan makanan saja masih banyak kita jumpai yang masih dibungkus, kemudian pakai plastik, styrofoam dan lain sebagainya. Nah, sedangkan ada beberapa hal yang tidak bisa kita jumpai di misalnya di e-book ya, sebagai salah satu solusi dari paperless itu, misalnya ini sebuah penelitian dari M. Julie Trainer yang berjudul Digital versus Print, Reading Comprehension and the Future of the Book, yang menyatakan bahwa buku-buku yang dicetak memang paling cocok untuk mata, kognisi, dan metakognisi yang dibutuhkan oleh otak. Artinya, buku digital itu belum cukup memberikan menjadi solusi gitu loh untuk menjawab persoalan tentang meminimalisir sampah kertas gitu. Kemudian ada hal yang belum bisa kita temukan misalnya di buku digital, yang hal-hal yang seperti misalnya aktivitas membolak-balik halaman, kemudian aktivitas menempel sticky notes di bagian-bagian yang penting, bahkan ada orang yang mengalami bibliosmia itu semacam orang yang suka mengendus-endus aroma buku. Nah, itu yang tidak bisa kita jumpai di buku digital. Nah, yang ingin saya tanyakan, seberapa besar sih sumbangsih sampah kertas ini sehingga kita harus benar-benar perhatian terhadap adanya kampanye paperless. Kemudian bagaimana saran atau solusi lah, paling nggak solusi selain selain dari buku digital itu, dan sejauh mana cara kita meminimalisirnya. Begitu Mbak Nia. Baik, terima kasih Mbak Hervina untuk pertanyaannya. Karena ini sudah ada 3 penanya, monggo Mbak Rafika. Apa perlu saya ulang untuk pertanyaan yang pertama? Untuk pertanyaan dari Mbak Rika,
Poin pertama, apakah membakar sampah itu hal yang cukup efektif? Untuk pertanyaan yang kedua, di daerah Pantura ini banyak sekali sampah yang menumpuk ya. Lantas apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan gitu ya pada sampah-sampah yang sudah menumpuk ini? Lalu yang poin ketiga adalah bagaimana jika membangun kerjasama antara Lamongan dengan Ekoton? Mungkin sistemnya bisa dijelaskan. Mungkin itu dulu yang bisa dijawab sama Mbak Rafika dulu, poin pertama. Baik, saya izin menjawab pertanyaan yang pertama. Yang pertama itu, apakah efektivitas membakar sampah gitu ya? Ya, jawabannya sangat tidak efektif. Karena di situ ada senyawa racun yang terbang. Istilahnya itu terlepas ke lingkungan, kemudian kita tidak sengaja untuk menghirup. Karena kita juga bernafas ya, pasti kita juga bernafas. Ketika plastik itu dibakar, kita langsung menghirup asapnya, asap dari pembakaran plastik, yang mana dari asap tersebut banyak sekali kontaminan-kontaminan yang tidak seharusnya kita hirup. Contohnya ada SOX, NOx, kemudian ada dioksin yang paling penting, karena dioksin itu adalah senyawa yang dihasilkan dari hasil pembakaran yang tidak sempurna akibat pembakaran plastik tersebut. Dioksin dihasilkan, kemudian ada namanya mikroplastik. Mikroplastik yang ukurannya sangat kecil bisa masuk ke dalam tubuh kita. Karena di penelitiannya Ekoton yang di awal sudah dijelaskan bahwa ditemukan dioksin di telur ayam ya di daerah Tropodo, yang mana karena adanya sentra penggorengan tahu yang menggunakan plastik semua untuk membakar sebagai bahan bakar penggorengan tahunya gitu. Nah, itu senyawa dioksinnya kadarnya nomor 2 terbesar setelah Vietnam di Asia Tenggara, nomor 2 terbesar di Asia Tenggara setelah Vietnam. Nah, Vietnam itu juga ada senyawa dioksin di lokasi mana ya, saya lupa pokoknya. Itu karena Vietnam itu akibat Perang Dunia Kedua, terus kemudian di situ banyak dioksin yang sampai sekarang itu masih banyak, karena dioksin sifatnya itu menetap di daerah tersebut. Dia tidak bisa hilang, tidak bisa lentur ya, tidak bisa hilang di lingkungan. Nah, nomor 2 itu di Indonesia, salah satunya di daerah Tropodo yang tadi saya juga jelasin, daerah Tropodo, dan di telur ayamnya. Telur ayam yang mana telur ayam juga sebagai bahan makanan kita, sebagai protein yang kita makan gitu. Makanya sekarang kan banyak orang terkena kanker ya, kanker, tumor dan sebagainya, itu sangat miris sekali gitu. Nah, solusinya apa untuk tidak membakar sampah? Ya, solusinya kita harus memilah sih. Dari rumah itu kita harus mempunyai kepekaan, harus peduli. Pilah dulu sampahnya yang organik tadi, dibuat kompos. Organik itu sebenarnya nggak usah dibakar. Dia itu hanya dibiarkan di lahan terbuka aja, itu bisa terurai karena dia organik kan. Terurai dan bisa dikomposisi oleh dekomposter. Contohnya ada ulat, terus ada hewan-hewan lainnya yang bisa memakan organik tersebut. Nah, yang tidak bisa dimakan itu adalah plastik. Nah, sampah plastik ini memang baiknya itu dikurangin dari penggunaannya kita. Dikurangin atau diridus, tolak plastik sekali pakai. Kampanyenya Ekoton itu tolak plastik sekali pakai, karena plastik itu tidak bisa didaur ulang, tidak bisa terurai oleh hewan tadi. Seperti itu. Itu, Bu. Kemudian bagaimana mengatasi pencemaran yang ada di wilayah pesisir? Nah, memang harus ada beberapa pihak, atau bukan beberapa pihak sih, semua pihak ya. Semua pihak harus ikut andil untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kemarin Ekoton sempat di daerah Probolinggo, kota Probolinggo, itu berkolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan produsen dari perhotelan, kemudian dari
dari orang-orang yang jual makanan, warung-warung, itu berkolaborasi di situ untuk mengatasi permasalahan tersebut, untuk mengatasi sampah-sampah yang tercecer di wilayah pesisir kota Probolinggo, Dan yang paling langkah yang paling awal, yang paling gampang kita menggerakkan semua orang untuk namanya clean up seperti yang dilakukan oleh Pandawara, clean up atau bersih-bersih, kemudian kita edukasi, memang edukasi kepada masyarakat itu tidak hanya satu kali aja gitu, tidak hanya satu kali mereka paham, nggak seperti itu. Yang Ekoton lakukan itu, kita melakukan edukasi setiap hari kita melakukan edukasi melalui sosmed atau sosial media Instagram, kemudian kita edukasinya door to door, masyarakat langsung ke masyarakatnya. Kita tidak bosan-bosan untuk mengedukasi masyarakat secara langsung untuk mengurangi sampah plastik sekali pakai gitu. Nah, kita juga ada namanya program Berantas Soso. Nah, Berantas Soso itu kita membawa terowongan dari terowongan botol plastik itu botolnya itu diambil dari sampah-sampah yang tercecer di Sungai Berantas, itu dibersihkan. Itu merupakan visualisasi bahwa terowongan itu jika satu orang itu mengonsumsi 3 botol air minum, maka 1 tahunnya menjadi terowongan yang besar seperti itu. Jadi orang itu bisa memvisualisasikan atau membayangkan bahwa oh ternyata sampahku banyak banget ya, sampai membentuk terowongan seperti ini. Kemudian di Berantas Soso itu juga ada laboratorium mikroplastik. Kita bisa orang-orang bisa bawa sampel air minumnya, sampel air kamar mandinya, bisa diujikan di laboratorium Ekoton di pameran keliling Berantas Soso itu. Nah, kemarin kita sempat melakukan pameran itu di daerah Pasuruan, Malang, di Surabaya, Sidoarjo. Itu kita membawa pameran tersebut keliling karena memang kan kadang kita harus menjemput bola untuk menyadarkan masyarakat seperti itu. Gitu. Terima kasih. Langsung pertanyaan kedua atau bagaimana ini ya? Nah, boleh langsung yang kedua. Yang kedua itu dari Mbak Nurul Mawarida dari Kota Pasuruan. Ini lebih kepada bagaimana cara efektif sih untuk mengedukasi masyarakat yang terkait dengan sampah sehingga masyarakat ini benar-benar bisa sadar gitu akan bahaya sampah terhadap lingkungan maupun terhadap manusia itu sendiri. Monggo. Ya, kalau di Ekoton sendiri, itu langkah yang efektif untuk menyadarkan masyarakat. Tadi door to door kita menjemput bola, kita bawa pameran yang menarik ya, karena terowongan itu sangat menarik untuk orang-orang bisa berkunjung. Karena menarik tersebut, orang bisa mampir di situ, kita menjelaskan kepada masyarakat, oh bahwa seperti ini, visualisasinya seperti ini, terowongan-terowongan tadi, kita bawa masyarakat untuk menarik masyarakat untuk dapat bergabung dulu, kemudian kita jelaskan di situ bahaya-bahayanya bagaimana, dan di situ juga di pameran tersebut kita menawarkan solusi, ada toko refill keliling, kita bawa tong-tong atau wadah-wadah besar untuk orang-orang bisa beli sabun, tapi ya harus pakai wadah sendiri, wadah sabun sendiri dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian karena pilarnya Ekoton tadi kan ada 3, ada namanya research atau penelitian, yang kedua edukasi, yang ketiga itu advokasi. Yang pertama itu memang kita melakukan penelitian di lingkungan, yang seperti kegiatan contohnya itu kegiatan ekspedisi Sungai Nusantara, kegiatan susur sungai, itu kita mengumpulkan data titik timbulan sampah, data kualitas air, data dan lain sebagainya, data-data dikumpulkan, kemudian kita menyusun kayak laporan seperti itu, datanya bagaimana, apakah melebihi baku mutu, terus apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, itu kita menawarkan menawarkan solusi-solusi. Kemudian terakhir itu advokasi. Nah, datanya tadi kita ajukan ke advokasi ke pemerintah yang bersangkutan. Misalnya kalau di Sungai Berantas itu ke Perum Jasa Tirta, ke BBWS
berantas, itu kita menyodorkan datanya kita, ini loh datanya di Sungai Berantas hari ini, kemudian ini gambarnya hari ini sangat kotor banget, sangat kotor sekali Sungai Berantasnya. Ayo kita mengeluarkan regulasi-regulasi, karena memang yang bisa mengeluarkan regulasi itu ya hanya pemerintah aja gitu kan. Nah, hasilnya susur sungai kemarin itu BBWS dan Jasa Tirta bersama Jasa Tirta itu membersihkan bantaran sungai dari timbulan-timbulan sampah liar. Jadi mereka setelah membersihkan itu ada larangan untuk membuang sampah ke sungai. Ada kayak patok larangan seperti itu. Kemudian DLH Kabupaten Gresik itu mengeluarkan regulasi untuk pembatasan penggunaan kantong kresek atau kantong sekali pakai di supermarket karena di sini kalau di pasar tradisional itu masih belum, ini masih menyusun kembali karena memang prosesnya sangat panjang seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Rafikah untuk ini ya sebenarnya cara taktis banget ya untuk bisa mengedukasi masyarakat secara langsung, jadi kayak jemput bola juga gitu ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Mbak Hervina, yang pertama adalah seberapa besar sih prosentase sumbangsi dari sampah kertas? Setelah itu solusi apa yang bisa ditawarkan selain e-book dalam dalam mengurangi sampah kertas itu sendiri? Monggo Mbak Rafika. Nah, memang ya dulu itu plastik ini menjadi solusi adanya penggunaan kertas atau kantong kertas yang sangat masif dulu. Terus menggunakan plastik, kemudian ternyata plastik juga itu tidak menyelesaikan masalah, malah membuat masalah baru. Nah, menurut pendapat saya dan pemikiran saya itu, kita itu mau pakai kertas, terus mau pakai kain yang guna ulang, itu harusnya memperhatikan adanya kata-kata guna ulang tersebut, tidak menggunakan wadah yang sekali pakai buang. Kalau misalnya kita juga menggunakan, misalnya sekarang kan ada solusi yang tas guna ulang juga kan, tas kain guna ulang, itu pakai sekali pakai buang juga, itu sama aja. Kalau di Islam sendiri kan kita diajarkan untuk tidak serakah, untuk tidak tidak menumpuk harta gitu ya, tidak serakah dan tidak menumpuk harta. Nah kita sendiri ada konsep namanya guna ulang. Jadi kalau misalnya karena sekarang di supermarket itu ada larangan pembatasan plastik sekali pakai dan tidak dikasih kantong kresek ya dari supermarketnya, itu kita ditawarkan mesti dan selalu ditawarkan tas kain guna ulang, tas kain. Nah, harusnya setiap kita ke supermarket itu, kita bawa tas kain tersebut untuk dipakai berkali-kali. Bukan kita setiap ke supermarket itu kita beli terus, kita menumpuk dong, kita menumpuk di situ sama aja kita menimbun sampah, terus kemudian sampah kantong kain tersebut dibuang, itu kan sama aja. Jadi kita tidak boleh serakah tadi ya, tidak boleh serakah, tidak harus pakai yang guna ulang, istilahnya guna ulang, tas kain guna ulang seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Rafika atas jawaban dari 3 pertanyaan yang sudah disampaikan tadi. Pripun Mbak Arika, Mbak Nurul, dan Mbak Hervina? Sudah clear? Untuk bentuk kerjasamanya, Mbak. Oh, iya tadi iya. belum terjawab. Monggo Mbak Rafika. Ya, kalau bentuk kerjasama dari jenengan ke Ekotan gitu ya, Bu? Oke, nanti meminta mengedukasi masyarakat ngeten. Iya. Kalau kerjasamanya kemarin itu ada namanya Zero Waste Cities. Kita jadi menjalankan project Zero Waste atau project Zero Waste, pengolahan sampah di situ di daerah di suatu RT RW atau pedesaan tersebut ada juga namanya Zero Waste School. Nah, itu tinggal
yang jenengan yang mau berkolaborasi dengan Ekoton itu menyusun kesepakatan untuk diserahkan ke Ekoton, kemudian kita langsung aja berdiskusi di situ apa yang mau dilakukan, terus konsep apa yang mau diterapkan di daerah tersebut. Kemudian juga harus kolaborasi dengan RT RW setempat atau Pak Lurahnya, karena Pak Lurah sebagai tokoh di situ yang bisa menggerakkan masyarakatnya juga. Seperti itu. Kita akan membantu di situ. Kemarin Ekoton pernah membantu Zero Waste Cities di daerah Kediri. Kita berkolaborasi dengan DLHKP Kota Kediri. Itu alhamdulillah sekarang masih berjalan Zero Waste-nya. Jadi ibu-ibu di sana, ada ibu-ibu di sana itu beliau mengolah sampah organiknya sendiri jadi ekoenzim, jadi pupuk. Awalnya ibu-ibu tersebut enggan atau nggak mau untuk mengolah sampahnya, tetapi kita ya memang satu tahun ada volunteer dari Ekoton di situ, itu tinggal di daerah tersebut, di Kediri tersebut, di Tempurejo namanya, di daerah Tempurejo. Selama 1 tahun itu mengajak ibu-ibu untuk bisa mengolah sampah organiknya sendiri dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai untuk pilah sampah, terus edukasi door to door. Kita mengajak beberapa ibu-ibu yang memang beliau sadar dan sadar lingkungan ada 5 ibu-ibu yang didapatkan yang sadar lingkungan, kemudian kita ajarkan ke ibu-ibu tersebut, kemudian ibu-ibunya bisa edukasi door to door kepada teman sebayanya, teman masyarakat di daerah Tempurejo tersebut gitu, Bu. Bagaimana Mbak Arika? Sudah jelas? Oke, sampun. Terima kasih. Baik, Mbak Rafika, ini ada satu penanya lagi, Mbak Isni Lailatul. Nah, ini pripun? Sekalian nambah satu atau dicukupkan? Boleh pertanyaan ini Mbak ya, pertanyaan baru. Oh, benar. Pripun Mbak Rafika, dipersilahkan nggih nambah satu. Iya, monggo Mbak Isni sekalian. Oke, terima sampaikan. kasih Mbak Rafika. Saya mau tanya terkait dengan penggunaan ekoplastik yang sekarang itu jadi gembor-gembor sebagai solusi ini ya, solusi penggunaan sampah atau mikroplastik. Katanya plastiknya lebih mudah didaur ulang atau bisa terurai sendiri. Itu bagaimana kalau menurut riset? Selain itu ada juga yang pakai itu loh, styrofoam yang menggunakan ekstrak tebu atau apa, itu intinya yang katanya lebih ramah lingkungan. Kalau pendapat saya pribadi sih karena itu tetap membutuhkan energi banyak daya dan seterusnya, sehingga dia tetap aja di lingkungan nanti pasti ada prosesnya. Kemudian terkait dengan proyek itu tadi, proyek Zero Waste ya. Zero Waste ini barangkali nanti kita mau lagi mapping ini yang bisa digandeng di area Lamongan apa supaya program-program ini nanti bisa sukses atau paling tidak bisa menginspirasi ibu-ibu, karena kalau Zero Waste dimulai dari lingkungan terkecil ya, khususnya ibu-ibu kan belanja apa semuanya ibu-ibu, semoga bisa terlaksana dengan baik. Mohon doanya dan mohon dukungannya. Barangkali nanti dibutuhkan kerjasama dengan Ekoton atau dengan Zero Waste yang lain. Seperti itu, tidak banyak karena memang tadi sudah cukup mewakili banyak sekali pertanyaan. Terima kasih. Baik, Bu. Ya, tadi ada namanya kita sebut biasanya itu bioplastik. Bioplastik itu memang gencar digerakkan di tahun 2022 kemarin. Nah, itu Ekoton melakukan penelitian bersama Kopernik namanya. Nah, Kopernik itu salah satu organisasi juga di bidang lingkungan. Mereka salah satu organisasi juga yang tergabung di film Pulau Plastik. Film Pulau Plastik, boleh Ibu dan Bapak sekalian,
bisa menonton pulau plastik tersebut dijelaskan secara dijelaskan adanya bioplastik. Nah, di film tersebut itu di tahun penggarapan awal film itu bioplastik yang katanya dari singkong itu bisa hancur, itu dicoba ditenggelamkan di laut Bali. Itu kemudian kayak diletakkan di wadah gitu, kemudian ditali. Nah, karena pulau plastik ini digarap selama 1 tahun, setelah menggarap film tersebut, dilihat lagi apakah bioplastik tersebut hancur atau enggak. Ternyata sama aja, dia memang cepat hancur, tapi sama aja bentuknya bentuknya plastik. Jadi cuman bedanya kalau plastik asli itu dia mungkin cuman ini ya, cuman warnanya berbeda, kemudian lebih kusam gitu. Kalau bioplastik dia terdegradasi dan kusam gitu. Tetapi di situ dari pembuatan bioplastik sendiri ternyata masih ada senyawa plastik yang tersusun di situ. Masih ada senyawa plastik. Karena senyawa plastik ditambahkan untuk menahan atau biar kuat ketika plastik tersebut digunakan untuk wadah makanan, terus wadah-wadah lain. Nah, plastik tersebut digunakan untuk ketahanan dari plastik tersebut itu plastik. Jadi bioplastik itu sama aja dengan plastik yang pada umumnya, cuman memang bahannya ditambahkan ada senyawa dari singkong, tapi tetap ada plastiknya. Yang dia memang cepat untuk terdegradasi, jadi terdegradasi atau terpecah, tapi tetap menghasilkan namanya mikroplastik seperti itu, Bu. Bagaimana Mbak Isni? Apakah sudah terjawab? Oke, sampun terjawab, Mbak. Terima kasih. Kemudian untuk kolaborasinya nanti mungkin saya kasih nomornya Mas Tonis atau Mbak Firly ya sebagai penggiat Zero Waste Cities di daerah Kediri kemarin dan di daerah Gresik. Mungkin nanti bisa diskusi terkait penerapan Zero Waste Cities di perkampungan seperti itu. Baik, siap. Terima kasih banyak Mbak Rafikah atas segala pemaparan materi yang sangat luar biasa, sekaligus jawaban yang lengkap, dari berbagai pertanyaan dari teman-teman ya, dari Lamongan, dari Pasuruan sampai dengan Sidoarjo ini Mbak Herpina. Baik teman-teman semuanya, sepertinya sudah berada di penghujung ya. Tentunya banyak sekali ilmu yang sudah kita dapatkan. Bagaimana sih bahaya plastik terhadap tubuh, terhadap lingkungan, bahwa memang rantai kehidupan itu juga tidak lepas dari hal-hal yang memang bersifat air, tanah, udara, udah kayak Avatar ya, air, udara ya. Jadi memang sangat resiko untuk tercemar dari hal-hal yang memang sebenarnya disadari atau tidak disadari oleh kita gitu. Memang sebenarnya yang sebagai ibu-ibu nih, saya sebagai emak-emak gitu memang hal yang memang perlu dilakukan atau memang butuh ketekatan untuk mengawali itu adalah memang belanja dengan menggunakan tas yang ramah lingkungan. Itu sebenarnya hal yang sangat simpel sekali, tapi memang konsisten dan kemana-mana ada tas yang bisa didaur ulang itu di dalam jok motor itu kan juga nggak semuanya bisa menerapkan itu, tapi memang hal-hal yang bisa kita upayakan dan yang bisa kita ikhtiarkan ya dari hal-hal yang memang sederhana namun memang berdampak terhadap lingkungan. Karena memang kalau bicara soal sampah pasti tidak akan pernah ada habisnya ya, justru akan semakin kompleks, apalagi berbicara dengan sampah yang ada di air, bagaimana dengan populasi hewan yang akan menurun, akan tergantikan dengan jumlah sampah plastik yang ada di daerah lautan kayak gitu. Terus bagaimana populasi penyu yang
seringnya kita lihat ya, kalau di media sosial itu kan penyu yang terjerat lehernya, belum lagi yang hiu juga terjerat kayak gitu. Jadi hal-hal sebenarnya yang tidak hanya berkaitan dengan manusia saja, tapi berkaitan dengan makhluk yang lain pun juga perlu diperhatikan. Seperti tadi yang disampaikan Mbak Rafika waktu di Ciliwung ya, bagaimana kondisi tumbuhan yang memang akarnya tersangkut, bukan tersangkut sih, ada sampah yang menyangkut di akar tanaman sehingga itu akan mengurangi daya tahan atau kekuatan dari tanaman tersebut dalam menopang kekuatan arus air yang ada di bantaran Sungai Ciliwung gitu. Mungkin tidak lain yang bisa kita lakukan adalah mari kita ikhtiar dari diri sendiri untuk mengurangi sampah plastik. Dari kita sudah selesai, mari kita mengajak kepada yang lain untuk turut berpartisipasi dalam pengurangan sampah plastik sekali pakai. Mungkin itu dari saya. Sebelum saya tutup, jangan lupa ya, sesi cepret-cepret dulu, sesi foto. Mbak Zahra boleh minta bantuan untuk Siap. foto. Oke. Mungkin Yunda Siap, dimulai ya. bisa di On ini ya. cam. Bisa di apa-apa Mbak ya. Ini nggak tahu slide berapa ya. Semuanya kalau on cam senyum aja. Slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. Ya. 1, 2, 3. Sudah Mbak Nia. Baik, terima kasih Mbak Zahra atas bantuannya untuk foto. Baik, dari saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Mbak Rafika yang sudah menyampaikan begitu banyak ilmu baru untuk kita, kepada teman-teman dari pimpinan wilayah Nahdlatul Aisyah Jawa Timur yang juga sudah bergabung dari awal hingga akhir juga kami sampaikan banyak terima kasih. Teman-teman dari daerah, cabang, sampai dengan ranting, bahkan masyarakat umum juga yang sudah berpartisipasi, terima kasih. Semoga kajian-kajian atau tadarus lingkungan ini bisa berkelanjutan sehingga akan banyak kembali informasi yang bisa tersampaikan kepada khalayak umum terkait dengan lingkungan maupun bencana di Indonesia, khususnya di daerah Jawa Timur. Mungkin itu dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sudah memandu kegiatan ini dari awal hingga akhir. Dari saya, Alfir Rumanitako, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Yunda semuanya. Ini ada Mbak Desi nih. Ya. Ketuanya Nahdlatul Aisyah Jawa Timur ini Mbak Raf. Pinky Mbak ya. Nama Mbak, kita juga pink ini. Pinky, saya pas lagi pakai hitam nih. Mungkin Pamit ya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak atas partisipasinya. Saya akhiri Iya Mbak. semuanya.